Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Selamat tahun baru. Sekarang ini kan tahun baru, tahun 2021. Jadi anak-anak ibu juga harus mempunyai semangat yang baru walaupun masih dalam masa pandemi Covid ya anak-anak ibu ya. Jaga kesehatan selalu ya dan tetap semangat belajar. Anak-anak ibu, sekarang kita akan mulai pembelajaran kita semester 2, yaitu tema 5 tentang pengalamanku. Apa itu pengalaman anak-anak ibu? Pengalaman itu adalah sesuatu yang kita alami. Jadi yang sudah berlalu kita alami itu disebut pengalaman. Pengalaman itu ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Kalau yang menyenangkan itu berarti yang membuat hati kita senang dan selalu kita ingat. Sedangkan pengalaman yang tidak menyenangkan itu membuat hati kita sedih dan juga tetap kita ingat, susah dilupakan ya anak-anak ibu. Nah, sekarang kita masuk pengalaman di masa kecil. Pengalaman masa kecil itu seperti apa anak-anak ibu? Semua orang mengalaminya anak-anak ibu. Ibu guru juga mengalaminya, anak-anak ibu juga mengalaminya. Dulu setelah pada waktu kita masih bayi, kita masih belajar berjalan, belajar merangkak, belajar berbicara, ya, masih lucu-lucunya. Nah, demikian juga waktu anak-anak ibu TK itu termasuk masa kecil. Sekolah taman kanak-kanak termasuk masa kecil anak-anak ibu. Jadi waktu sekolah taman kanak-kanak, wow, banyak bermain ya anak-anak ibu ya, pasti sangat menyenangkan. Nah, anak-anak ibu, di rumah juga kita punya pengalaman masa kecil yang menyenangkan. Di pangku mama, di pangku papa ya, itu masa kecil yang sangat menyenangkan. Jadi anak-anak ibu, pada saat kita juga meniru kakak bernyanyi atau meniru suara dari televisi atau radio atau handphone mengikuti lagu, kita pasti waktu kecil suka mengikuti lagu-lagu anak-anaknya, anak-anak ibu ya. Nah, pada saat bernyanyi juga kadang-kadang kita sambil melakukan gerak, menari, berjoget ya. Nah, kalau kita pandai bernyanyi, pasti mama papa memuji kita ya. Pasti, wah bagus tarian kamu, wah bagus suara kamu anak ibu. Nah, seperti itulah kalimat pujian yang diucapkan mama dan papa. Nah, kita juga bisa kok membuat kalimat pujian terhadap teman. Bisa. Pada saat teman kita melakukan atau membuat sesuatu yang baik dan benar, pasti kita membuat kalimat pujian atau mengucapkan kalimat pujian. Seperti apa itu? Contohnya, teman kita misalnya menolong kita, menyanyikan lagu dengan semangat dan suaranya sangat merdu. Pasti apa? Apa kalimat pujian yang kita ucapkan anak-anak ibu? Wah, bagus sekali suaramu. Nah, itulah kalimat pujian yang kita ucapkan. Atau pada saat teman kita menulis dengan rapi dan bagus tulisannya, pasti juga kita ucapkan kalimat pujian. Seperti apa kalimat pujiannya? Wah, bagus sekali tulisan kamu. Itu adalah merupakan kalimat pujian. Jadi, kalau orang lain memuji kita, apa tanggapan kita? Apa jawaban kita? Kamu bagus sekali bajumu. Apa tanggapanmu terhadap kalimat pujian tersebut? Tentu kamu ucapkan apa? Terima kasih. Jadi setiap orang lain memuji kita, kita ucapkan terima kasih. Itulah kalimat tanggapan yang kita ucapkan pada saat teman memuji kita. Ya anak-anak ibu. Nah, sekarang bagaimana dengan pengalaman kita bersama teman? Ya, ini tadi kan pengalaman masa kecil ya. Sekarang pengalaman kita bersama teman. Pada waktu masa TK dulu kita ingat ya anak-anak ibu, pasti sangat menyenangkan. Apalagi kalau kita punya banyak teman, wah sangat menyenangkan anak-anak ibu. Ya, jadi anak-anak ibu, kalau kita bermain bersama teman juga ada aturannya. Apa itu aturan? Aturan itu adalah sesuatu yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Itu adalah aturan. Mengerti anak ibu? Jadi aturan itu adalah yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Itulah aturan.
Kalau kita mematuhi aturan saat bermain bersama teman, banyak sekali manfaatnya. Apa itu manfaatnya? Tidak merugikan teman, dan kita juga pasti disenangi oleh teman. Dan permainan itu sangat menyenangkan kalau kita saling menghargai, ya. Kalau kita mematuhi aturan saat bermain. Apa aja contoh aturan bermain itu? Yang pertama adalah tidak merebut mainan teman. Yang kedua, tidak bermain kasar atau main dorong, ya. Anak-anak ibu kan saat ini apalagi kalau keluar main pasti saling mendorong. Nanti kalau temannya luka, siapa yang rugi? Temannya juga rugi, kamu juga rugi karena apa? Dimarah oleh guru. Nah, seperti itulah kalau bermain. Jadi, apa saja aturan bermain tadi anak-anak ibu? Yang pertama tadi tidak merebut mainan teman. Yang kedua, tidak bermain kasar atau mendorong teman. Yang ketiga adalah kalau bermain itu harus bersikap jujur dan sportif, jangan bermain curang, ya. Supaya saya menang, saya hebat. Kamu bermain curang itu tidak baik. Jadi aturan dalam bermain itu harus diingat supaya permainan sangat menyenangkan, ya. Nah, anak-anak ibu, di dalam kelas pada waktu kamu TK, dalam kelas itu gambar apa yang ada anak-anak ibu? Ada gambar burung Garuda, ya. Ada nggak dalam kelas kamu waktu TK gambar burung Garuda? Ada. Di kelas TK juga ada, di kelas SD juga ada, SMP, SMA, di kantor-kantor juga ada itu gambar burung Garuda. Mengapa ada itu dibuat di dalam setiap ruangan kelas? Karena burung Garuda merupakan lambang negara kita. Masih ingat bunyi sila-sila Pancasila kita itu, nak? Ada 5 ya anak-anak ibu. Nah, sekarang ibu coba kamu ingat dulu bunyi sila kedua. Hanya sila kedua yang ibu minta anak-anak ibu. Apa bunyinya? Bunyi sila kedua itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa lambangnya anak-anak ibu? Lambangnya itu adalah rantai. Nanti kamu akan ada ibu kasih tugas membuat rantai dari kertas ya anak-anak ibu ya. Nah, di dalam sila kedua ini kita juga harus melaksanakan apa saja yang sesuai dengan sila kedua itu. Sikap apa yang harus kita laksanakan dari sila kedua? Yaitu tolong menolong, saling berbagi. Nah, tolong menolong itu seperti apa? Nah, pada saat teman kita membutuhkan bantuan atau pertolongan, contohnya teman kamu jatuh pada saat bermain, apa yang harus kamu lakukan? Tentu kita tolong tanpa disuruh. Jadi itu namanya tolong menolong. Jadi jangan kita menolong karena disuruh, tetapi kita menolong orang lain karena kita merasa apa? Merasa kita harus ikhlas. Kita merasa harus menolong dia, bukan karena harus disuruh atau dipaksa. Yang kedua, berbagi. Kalau saling berbagi itu contohnya adalah pada saat teman kita tidak bawa bekal, kita bawa bekal banyak. Tentu kita harus bagaimana? Kita bagi teman kita supaya dia juga dapat makan. Itulah sikap yang sesuai dengan sila kedua. Apa tadi anak-anak sikap yang sesuai dengan sila kedua? Sebutkan dulu, ulang lagi. 1, tolong menolong. 2, saling berbagi. Jadi anak-anak ibu, kalau kita menolong teman, pasti kita memiliki banyak teman. Mereka akan senang sama kita. Apa sih manfaatnya memiliki banyak teman? Memiliki banyak teman itu sangat menyenangkan. Karena apa? Kita bisa berteman sama siapa saja. Kita tidak dijauhi. Itu enaknya kalau kita bisa banyak teman, ya. Nah, bagaimana caranya supaya banyak teman? Bukan hanya saling tolong menolong aja ya. Supaya kita memiliki banyak teman, kita boleh dapat berbagi makan dan minuman. Kemudian kita harus saling menyayangi dan saling memaafkan. Jadi itu gunanya, itulah caranya kita supaya memiliki banyak teman. Jadi memiliki banyak teman menyenangkan. Selain itu kaya akan pengalaman. Boleh pengalamannya bermain, pengalaman saat belajar bersama, itu termasuk pengalaman bersama teman ya anak-anak ibu ya. Jadi anak-anak ibu tadi dalam bermain itu ada aturannya tadi. Yang pertama tadi jujur, sportif, tidak bermain kasar dan tidak merebut mainan.
Jadi pada saat bermain pun kita, kalau kita mendorong teman, tentu kita juga sudah harus merasa bersalah. Kenapa? Karena teman kita jatuh karena gara-gara kita kan, tentu kita merasa bersalah. Berarti kita sudah melakukan kesalahan. Apa yang kamu lakukan? Kalau kita melakukan kesalahan, apa yang kita ucapkan? Kita harus apa? Minta maaf. Jadi kalau kita sudah minta maaf, kita sudah berbuat salah, kita minta maaf, pasti kita merasa lepas dari rasa bersalah. Kita merasa senang karena kita sudah merasa bebas dari rasa bersalah. Jadi supaya kita tidak merasa sedih karena menjatuhkan teman, minta maaflah dengan ikhlas, ya anak-anak ibu ya. Nah, kemudian bila teman kita minta maaf kepada kita, apa yang kita lakukan? Tentu kita maafkan. Jangan kita menjadi marah atau benci ya anak ibu ya. Kalau udah minta maaf ya kita maafkan lah, supaya kita juga merasa nyaman. Jadi saling memaafkan membuat kita merasa senang, nyaman ya. Dan anak-anak ibu, tadi pengalaman menyenangkan itu ada bermain bersama teman, ada juga belajar sama orang tua, dan ada juga pengalaman yang tidak menyenangkan. Seperti apa yang tidak menyenangkan bersama teman itu? Contohnya berkelahi, itu tidak menyenangkan tuh. Diajak sama teman, itu tidak menyenangkan ya anak-anak ibu. Jadi anak-anak ibu, kemudian di dalam mengucapkan kata maaf, ucapkanlah dengan lemah lembut, jangan dengan kasar ya nak ya. Jangan dengan kasar, kata-kata yang lemah lembut. Demikian juga dengan mengucapkan kalimat pujian. Kita juga harus mengucapkannya dengan baik, dengan tulus ya, supaya orang yang dipuji juga merasa senang. Ya, anak-anak ibu, apa contoh tadi kalimat pujian itu? Banyak ya. Kalau suaranya merdu, ya tentu kita ucapkan suaramu merdu sekali. Kalau misalnya dia pintar menari, wah, pandai sekali kamu menari. Atau misalnya ada teman kita yang gambarnya bagus, apa kalimat pujiannya? Alangkah indahnya gambarmu. Seperti itulah anak-anak ibu. Jadi demikian anak-anak ibu, tolong didengarkan videonya dan di rumah. Dan juga catatan juga harus ditulis dengan tegak bersambung, dengan rapi. Ya anak-anak ibu, demikianlah pelajaran kita hari ini. Terima kasih anak-anak ibu.